Hal-hal mengerikan muncul di Krusty Krab, termasuk lampu yang bermasalah dan kemunculan sosok yang mereka kira sebagai hair-slinging slasher. Pria jangkung yang disorot dengan warna hitam putih merupakan penghisap darah yang menjadi perwujudan atas kekejaman dan kengerian Dracula. Pulau ini dikatakan menjadi salah satu peninggalan dari kengerian Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Tamu tersebut mengucapkan "Red Mist is coming", dan layar pun dipenuhi oleh kabut berwarna merah. Di akhir adegan akan terlihat sosok Squidward mengambil pistol yang ia tembakkan ke dirinya sendiri. Welcome to Creepy Time. Hi everyone, how are you? Gimana kabar kalian? And welcome to my YouTube channel. Thank you so much buat kalian yang udah mampir di channel YouTube Jeff Story. Untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, gue kasih waktu kalian untuk klik tombol subscribe. So, let's subscribe now. SpongeBob SquarePants merupakan produk animasi Nickelodeon yang sukses menjadi salah satu tontonan yang paling banyak diminati di dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan film kartun ini mungkin menjadi salah satu film kartun favorit kalian semua. Karakter Sponge kuning yang begitu polos dan sangat amat ceria, serta kehidupannya di bawah laut mampu membawa banyak keceriaan untuk para penonton. Walau demikian, kartun ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah misteri yang mungkin saja belum kita sadari selama ini. Well, apa saja misteri tersebut? Oleh karena itu, pada malam kali ini, mari kita bahas bersama kisah misteri di balik film kartun SpongeBob SquarePants. Pada episode Graveyard Shift, yang dimana mengharuskan SpongeBob dan Squidward bekerja selama 24 jam, hal-hal mengerikan muncul di Krusty Krab, termasuk lampu yang bermasalah dan kemunculan sosok yang mereka kira sebagai hair-slinging slasher. Namun di balik cerita yang sangat populer tersebut, terdapat sosok misterius yang muncul di depan pintu. Sosok tersebut adalah Nosferatu yang sedang bermain-main dengan lampu. Siapa sih Nosferatu itu? Walaupun dalam film SpongeBob SquarePants karakter tersebut terlihat sangat tidak berbahaya atau baik-baik saja, namun nyatanya Nosferatu adalah salah satu sosok ikon film horor pada awal abad ke-19. Nosferatu merupakan adaptasi dari cerita yang mengenai Dracula karya Bram Stoker. Sosok Nosferatu ini muncul di dalam film bisu asal Jerman pada tahun 1922 yang kemudian dianggap sebagai makhluk paling mengerikan pada masa itu. Pria jangkung yang disorot dengan warna hitam putih merupakan penghisap darah yang menjadi perwujudan atas kekejaman dan kengerian Dracula. Tidak hanya itu, terdapat banyak kontroversi mengenai film ini. Mulai dari permasalahan hak cipta yang mengubah sosok Dracula menjadi Nosferatu, hingga kasus hilangnya kepala sutradara yang dicuri dari pemakaman. Tersiar kabar bahwa hal ini berkaitan dengan okultisme. Buat kalian yang belum tahu apa itu okultisme, jadi guys, okultisme adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Beberapa meter di dekat pemakaman sutradara tadi, ditemukan sisa lilin dan kabarnya tindakan pencurian ini telah direncanakan sudah sangat lama. Kendati demikian, kemunculan dalam film kartun SpongeBob SquarePants seolah mengubah citra tersebut menjadi Nosferatu yang kita kenal terlihat tidak berbahaya. Hanya saja sosoknya sebagai salah satu ikon film horor tetap tidak bisa dilupakan dengan mudah. Lantas, apakah setelah mengetahui siapa Nosferatu sebenarnya, kita akan melihat dia sebagai makhluk yang menyeramkan atau justru sebaliknya? Yang kedua, ada misteri Bikini Bottom. Ya, kota di mana SpongeBob dan kawan-kawannya tinggal. Pulau ini melintang sekitar 1 juta mil persegi
di utara garis khatulistiwa. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mendapat wewenang untuk membentuk badan pemerintahan di wilayah tersebut dan menjadikannya tempat uji coba teknologi nuklir. Antara tahun 1946 dan 1958, pemerintah AS meledakkan 67 senjata nuklir di pulau-pulau ini. Pada tahun 1946, pemerintah Amerika Serikat memindahkan para penduduk pulau itu ke pulau lainnya. Sebagian dari kita mungkin tidak menyangka bahwa kota di mana tempat SpongeBob dan kawan-kawannya tinggal ini menyimpan sebuah misteri yang berkaitan dengan sejarah. Akan tetapi, sebuah teori konspirasi mengungkapkan bahwa adanya sejarah yang kelam di pulau tersebut. Bikini Bottom diduga berasal dari pulau yang bernama Bikini Atoll, yaitu sekelompok kepulauan yang menjadi koloni Amerika Serikat. Pulau ini dikatakan menjadi salah satu peninggalan dari kengerian Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Pada tanggal 1 Maret 1954 adalah hari saat ledakan terbesar di Pulau Bikini Atoll terjadi. Beberapa puluh tahun kemudian, penduduk dipulangkan kembali ke Bikini Atoll. Namun, tidak lama kemudian mereka dipindahkan kembali sebab banyak dari mereka yang mengalami efek radioaktif. Beberapa pengamat mengatakan bahwa beberapa episode dari film kartun SpongeBob SquarePants menyiratkan adanya sejarah tersebut. Bahkan ada dugaan bahwa tokoh-tokoh dalam film kartun SpongeBob SquarePants ini merupakan biota laut yang telah bermutasi. Mungkin oleh sebab itu adanya bintang laut yang bisa berbicara, ikan bisa ngomong, ikan punya kaki, punya tangan, dan well, so how do you think again? Yang ketiga ada episode yang hilang. Adegan pada episode ini diawali dengan Squidward Tentacle yang tengah bermain klarinet. Saat itu Squidward yang sedang bermain klarinet merasa terganggu oleh kedatangan seorang tamu yang mengenakan pakaian tradisional Skotlandia. Tamu tersebut mengucapkan "Red mist is coming", dan layar pun dipenuhi oleh kabut berwarna merah. Di akhir adegan akan terlihat sosok Squidward mengambil pistol yang ia tembakkan ke dirinya sendiri. Beberapa waktu yang lalu sempat tersiar kabar ada episode yang hilang dari film ini. Episode tersebut cenderung menampilkan tindakan yang ekstrim dan begitu mengganggu. Episode tersebut dikenal dengan sebutan Red Mist. Beberapa informasi yang sensasional mengenai kengerian episode ini muncul di berbagai media. Banyak juga spekulasi mengenai episode ini. Walau demikian, diketahui bahwa episode ini bukanlah episode resmi, melainkan sebuah episode buatan penggemar. Apakah di antara kalian ada yang tahu episode yang hilang ini? Next. Yang selanjutnya adalah Misteri Rock Bottom. Seperti yang kalian tahu, ini adalah episode di mana SpongeBob tertinggal bus di kota yang begitu aneh. Doug Lawrence, yaitu seorang penulis yang banyak menulis cerita untuk episode-episode awal dari film kartun SpongeBob SquarePants, menyatakan bahwa Rock Bottom terinspirasi oleh peristiwa dari masa kecilnya. Setelah berhenti di bus, ia duduk diam sampai rute pengemudi berakhir dan sopir akhirnya mengantarnya pulang di akhir shiftnya. Pengalaman tersebut tentu bisa menjadi pengalaman yang luar biasa sekaligus menegangkan untuk seorang anak kecil. Rock Bottom bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling menyeramkan dari latar belakang film SpongeBob SquarePants. Tempat ini terdiri dari rute yang mengerikan, malam yang sudah sangat larut, dan dipenuhi oleh orang-orang asing. Tempat tersebut seolah menyimpan misteri tersendiri, terutama daerahnya yang sebenarnya tidak amat jauh dari Bikini Bottom. Barangkali kenangan masa kecil dari penulis cerita ini benar-benar bisa tersampaikan oleh para penonton. So, really creative ya guys. Selain keempat kisah misteri tadi, masih ada
Hal-hal yang belum terpecahkan dalam film kartun SpongeBob SquarePants. Seperti yang kita ketahui bahwa si Tuan Squidward tidak memakai celana. Akan tetapi ketika bajunya dibuka, ia selalu menutupi bagian bawah tubuhnya. Sementara itu, rumah Tuan Patrick Star menjadi satu-satunya rumah yang bisa terbuka secara otomatis. Sedangkan siapa sosok di balik ibunya Pearl memicu banyak teori. Cerita dalam film kartun seringkali menyangkut hal-hal yang imajinatif. SpongeBob yang menceritakan kehidupannya di bawah laut juga melibatkan hal-hal tersebut. Selain itu, terdapat juga misteri mengenai resep rahasia Krabby Patty. Meski menjadi rebutan dan merupakan menu utama yang disajikan oleh SpongeBob, sampai sejauh ini belum ada penjelasan secara rinci mengenai resep Krabby Patty yang asli. So, itu tadi beberapa misteri yang tersimpan dalam film kartun SpongeBob SquarePants. Gimana pendapat kalian? Gue mau dengerin, let's comment di bawah. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. For your information, kalian bisa request, tulis ide-ide kreatif kalian yang menarik untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Don't forget to like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Gue Javardian, thank you so much and see you on the next video.